Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Rabbul Alamin. Mana jam yang dipakai mengontrol? Kelihatan. Pada malam hari ini, malam ke-7 Ramadan, kita masih diberi kekuatan iman, terutama ya, kesehatan yang membuat kita dapat bersama-sama di tempat yang barakah sebagai wujud dari tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Nikmat penciptaan itu adalah nikmat yang tidak semuanya diberikan kepada makhluk ya, itu hak atau iradah Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dicipta sebagai manusia. Tidak ada makhluk yang bisa memilih dia pilih dicipta jadi apa. Jadi kita menjalani takdir penciptaan kita, yaitu dicipta sebagai manusia. Karena itu tadi kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu jalan menuju takwa, sebagaimana puasa juga la'allakum tattaqun, ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu dalam rangka memenuhi tujuan penciptaan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi kita diingatkan akan penciptaan kita. Ramadan kemudian juga diperintahkan puasa untuk mencapai derajat takwa. Mengapa Ramadan bisa membawa kita kepada ketakwaan? Antara lain adalah pengendalian indera yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu kita mau ke sana, pengajian singkat kita pada malam hari ini. Semua kita diciptakan oleh Allah dan tahapan penciptaannya juga semua sama. Ya, kalau kita baca Al-Mu'minun surah ke-23, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqa, fa 'alaqnal 'alaqata mudghah, fa 'alaqnal mudghata 'idhaman, wa kasawnal 'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi ini semua tahapan penciptaannya, mulai dari saripati, kemudian saripati disimpan di dalam rahim, kemudian sesudah itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian
tulang dibungkus daging, kemudian khalqan ahar, penciptaan yang akhir yang sempurna. Sesudah itu dalam Al-Baqarah As-Sajdah surah ke-32 ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi." Kemudian kami sempurnakan penciptaan itu. Tadi Al-Mu'minun sudah kita disempurnakan, kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam kita, ruh milik Allah ke dalam diri kita. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan ciptaan itu, wa nafakha fihi mir ruhi, kemudian kami tiupkan ruh ke dalamnya, ruh pinjaman kita dari pinjaman Allah kepada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kemudian diberikan 3 potensi yang paling penting kepada kita, itu adalah penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 ini semua diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang diciptakan diberikan potensi seperti itu. Karena itu, maka 3 hal inilah yang menentukan baik buruk perjalanan seseorang. Kemudian Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. La takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau ikut-ikutan mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pengetahuan. Jadi tidak boleh taklid dalam bahasa fikihnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ad. 3 lagi itu. Tadi potensi pertama yang diciptakan 3. Penglihatan, pendengaran, hati. Kemudian sekarang menjalani hidup kita disuruh manfaatkan juga 3 itu. Dan jangan kita melakukan sesuatu tanpa pertanggungjawaban, tanpa ilmu, karena innas sam'a wal basara wal fu'ad, yang namanya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mata, hati, dan telinga kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak. Karena itu maka Allah mengingatkan kita, itu lagi nanti yang akan dihisab di hari kemudian. Ya tentunya sesudah sholat ya. Al-A'raf ayat 179, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan menjadi penghuni neraka jahanam kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tidak dipakai untuk berpikir, kata Allah. Qulubul la yafqahun, hati yang mati, hati yang tidak berpikir. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mata juga tidak dimanfaatkan untuk melihat. Melihat di sini adalah memanfaatkan mata untuk, karena mata dan telinga itu adalah input ya. Hati adalah central processing unitnya. Maka mata dan ini dituntut bagaimana kita memanfaatkan untuk mendapatkan inputnya hati yang sehat. Walahum adhanul la yasma'una biha, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Nah, karena itu mengapa dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Karena kata Allah, dia tidak memanfaatkan itu. Tidak memanfaatkannya, ulaika kal an'am. Orang yang tidak memanfaatkan hati, mata, dan telinga itu oleh Al-Quran disamakan dengan binatang ternak. Kal an'am. Balhum adol, bahkan binatang yang lebih sesat dari binatang ternak. Ya, binatang liar mungkin maksudnya. Jadi 3 ini, 3
unsur utama yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anugerah besar yang wajib kita pelihara untuk kita pertanggungjawabkan di hari kemudian kelak. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Ramadan adalah pengendalian. Puasa, asyam, as-saum itu adalah pengendalian diri. Bicara pengendalian diri, ini 3. Kalau mata, telinga, hati itu sudah terkendali dengan baik, maka anggota jasmani yang lain akan ikut terkendali. Tangan kita akan terkendali dari hal-hal yang menjama atau melakukan hal-hal yang tidak syar'i. Ya, bibir kita akan terkendali dari ucapan-ucapan yang sia-sia, yang bohong, dan seterusnya. Kaki kita akan terkendali dari langkah-langkah menuju kemaksiatan. Karena itu 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pelihara dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan yang datang setiap tahun dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyaksikannya, benar-benar kita manfaatkan untuk itu. Banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di Ramadan tahun lalu tidak lagi diberikan kesempatan hidup tahun ini. Tidak memilih usia, ya walaupun secara statistik ya lebih duluan yang tua-tua semua ya, tapi ada juga yang muda-muda dipanggil oleh Allah dan tidak lagi sempat menyaksikan bulan Ramadan tahun ini. Karena itu kata Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa saja di antara kamu yang masih diberikan kesempatan melihat atau menyaksikan bulan Ramadan ini, falyasum, puasalah. Puasa itu melaksanakan puasa benar-benar berpuasa sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya puasa yang benar? Imana wahtisaban kata Nabi, ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah menjanjikan ampunan bagi mereka dari dosa-dosanya yang telah lalu. Makna pengampunan itu berarti kita kembali bersih. Ramadan hadir untuk membersihkan kembali. Maka salah satu di antara hadis Rasulullah itu, sesudah Ramadan orang-orang yang menjalankannya secara baik, dia akan lahir seperti keadaannya bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini sangat-sangat penting untuk kita pelihara. Karena itu Bapak dan Ibu, ini malam ke-7 ya, besok 7 berarti 23 hari lagi. Mari kita manfaatkan sebaik-baik kekuatan iman kita. Dan di situ kata ulama salah satu fungsi niat kita berpuasa. Niat itulah yang akan menguatkan komitmen kita dan membuat kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dan istiqamah di dalam menjauhi kemudaratan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalani sisa Ramadan ini secara baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan hidup sampai akhir Ramadan dan bahkan insya Allah kita masih bertemu Ramadan tahun berikut. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.